Makan merupakan kebutuhan dasar bagi tubuh untuk memenuhi kebutuhan energi dan nutrisi, terlebih bagi anak-anak. Makan memainkan peran penting dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Namun, ada kalanya nafsu makan akan menurun karena berbagai alasan seperti sakit, proses pemulihan, atau pola makan yang tidak teratur. Nafsu makan didefinisikan sebagai perpaduan antara keinginan dan sensasi tubuh yang mendorong seseorang untuk memenuhi kebutuhan makanan atau minuman. Sehingga menurunnya nafsu makan pada anak dapat menjadikan anak susah makan. Kondisi tersebut secara langsung dapat berdampak pada pertumbuhan anak yang lebih lambat dari sebelumnya. Untuk meningkatkan nafsu makan anak sebenarnya bukan masalah yang sulit selama orang tua memiliki pengetahuan yang tepat dan menerapkan pola makan yang konsisten. Dokter spesialis anak, konsultan nutrisi dan penyakit metabolik, Profesor Dr. Aida Juliati Baso, SPAK SPGK, memaparkan beberapa tips praktis untuk membantu anak kembali bernafsu makan. Menurutnya, dengan mengatur jadwal makan dan snack yang teratur per 2 jam, menjadikan anak akan terbiasa dan mulai lapar sesuai jadwal. ASI eksklusif dulu 6 bulan ya, setelah 6 bulan kan MPASI. Nah pada saat mulai 6 bulan ini, pada saat mulai kita MPASI, nah tolonglah kita buatkan jadwal makan. Jadwal makan itu teratur, jadi setiap 2 jam dia makan. Jadi jam 6, jam 8, jam 10 gitu ya. Jadi misalnya ASI jam 6 ya. Kemudian makan pagi jam 8, kemudian jam 10 snacknya ya. Jadi dia akan menuju ke 3 kali makan besar, 2 kali snack. Seperti itu, sisanya ASI. Jadi kalau kita memberi makan seorang anak setiap 2 jam, setiap hari ya, lama-lama dia juga lapar setiap 2 jam. Jadi di situ kuncinya. Jadi tidak ada vitamin ya. Ya, seperti itu. Vitaminnya itu dari makanan sebetulnya yang kita berikan. Ya, jadi kuncinya adalah membuat jadwal yang teratur. Itu yang pertama. Ini food rule-nya seperti itu. Ya, jadi ada jadwal setiap 2 jam makan, lama-lama setiap 2 jam juga lapar. Jadi bukan ibu yang buru anaknya, tapi anak buru ibunya karena lapar. Jadwal makan yang teratur adalah langkah pertama yang harus dilakukan oleh orang tua. Selanjutnya, memperhatikan beberapa aturan penting untuk menjaga kesehatan mental dan fisik anak selama proses makan. Dijelaskan Prof. Aida, di proses ini agar melibatkan anak dalam menentukan makanan yang ingin dikonsumsi. Dengan cara ini, anak dapat merasa lebih terlibat dan antusias untuk makan. Nah, makanya aturannya adalah yang pertama tidak boleh memaksa anak makan. Itu dulu yang pertama. Jangan memaksa ya. Yang kedua adalah waktu makan setengah jam. Jadi kalau dia makan misalnya 1-2 suap saja, habis setengah jam berhenti makan. Tidak usah lagi, dia berarti tidak mau itu. Ya. Yang ketiga adalah tidak boleh ada distraksi kalau makan. Jadi misalnya ya, kalau misalnya duduk seorang anak itu kita biasakan duduk di meja makan ya pada saat makan. Jadi semua orang rumah juga duduk di meja makan. Anak akan lihat, oh kok makan duduk di sini kayak gitu. Nah pada saat makan tidak boleh ada distraksi, artinya tidak bermain dan tidak menonton misalnya. Ya seperti itu. Jadi seorang anak merasa bahwa makan inilah kegiatan yang utama. Kalau kita kasih permainan, kita kasih menonton misalnya HP misalnya, ya biasanya akan bilang, oh ini yang utama nih, makan selingan kayak gitu. Jadi kebiasaan-kebiasaan ini memang tidak bisa satu hari kita langsung mau besoknya terjadi, tidak bisa. Butuh waktu. Jadi kadang kami itu suruh kembali setiap 2 minggu. Dilihat karena minimal 2 minggu kebiasaan ini baru bisa terbentuk ya seperti itu. Nah, ya, jadi, pada saat itu yang keempat ini adalah setelah tidak ada distraksi, yang keempat adalah tolong kok anak yang sudah bisa bicara, tolong tanya mau makan apa, supaya anaknya mau makan ya. Dan kita juga bisa memperhatikan bahwa ada beberapa makanan ya, kalau kita berikan makanan itu dia cepat habis. Nah itu berarti dia suka. Ya, kalau dia lama sekali habis berarti dia tidak suka ini makanannya ya seperti itu. Ya, itu mungkin bisa kita lihat. Dan meningkatkan nafsu makan ya dari situ kita bisa memberikan macam-macam makanan, ya kita menawari macam-macam makanan. Dari situ kita bisa lihat, oh dia suka yang ini, oh dia tidak suka yang ini. Proses makan ini memang orang tua yang harus membentuk seorang anak. Orang tua yang membiasakan, karena seorang anak itu kan melihat orang tuanya itulah yang ideal. Ya, jadi kalau orang tuanya kebiasaannya tidak bagus, berarti anaknya juga akan tidak bagus. Jadi orang tua ini harus bagus ya, pengetahuannya bagus ya, seperti itu supaya anaknya akan ikut kebiasaan orang tua yang bagus itu. Ya seperti itu. Tapi untuk yang nafsu makan ini saya rasa dengan jadwal makan yang tiap 2 jam, jadi lama-lama kebiasaannya dia lama-lama tiap 2 jam dia lapar. Prof. Aida menambahkan, kebiasaan makan yang baik tidak akan terbentuk dalam waktu singkat. Menurutnya, konsistensi orang tua dalam membuat jadwal
dan menciptakan suasana makan yang menyenangkan akan membantu anak untuk membangun kebiasaan makan yang sehat. Dengan pola makan yang konsisten dan tanpa paksaan, nafsu makan anak dapat meningkat secara alami tanpa harus bergantung pada suplemen atau vitamin tambahan. Adiputin Najwa, Unas TV.